Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di SGP NetLab Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait dengan bagaimana menentukan port-port pada spanning tree protokol. Jadi dalam spanning tree protokol itu ada 3 port status yang ada di jaringan spanning tree protokol, atau biasanya jaringan spanning tree protokol ini berfungsi untuk menghilangkan proses looping pada perangkat layer 2 atau switch. Nah, di sini akan kita langsung melihat bahwa spanning tree protokol adalah salah satu protokol yang digunakan pada jaringan switch atau jaringan layer 2 untuk menghilangkan proses looping. Ya, biasanya jaringannya sifatnya redundant. Nah, dalam menentukan port pada jaringan redundant, ini STP membangun topologi switch bebas loop dalam proses 4 langkah. Jadi ada 4 hal ini yang akan menjadi prioritas kita dalam melakukan spanning tree protokol. Yang pertama adalah memilih root bridge. Ya, memilih root bridge adalah pemilihan switch pada jaringan switch yang berfungsi nanti dia sebagai centralized dari semua perangkat switch yang ada di dalam jaringan tersebut. Yang kemudian kedua adalah pemilihan root port. Kemudian yang ketiga pemilihan designated port, dan yang terakhir pemilihan alternate port atau blocking port. Nah, pada pemilihan root bridge itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah memiliki priority paling rendah. Ya, jadi memiliki priority paling rendah. Root bridge yang memiliki priority paling rendah. Atau yang kedua, kalau seandainya ini masih sama, maka memiliki bridge priority paling kecil, yang terkecil. Nah, biasanya dua hal ini selalu sama nih, di dalam perangkat switch. Ya. Nah, yang sering berbeda adalah pasti MAC address-nya. Jadi biasanya kalau memang dari secara bridge priority-nya bisa ada yang terdapat lebih kecil, maka itu bisa langsung dipilih tanpa harus melihat MAC address. Tapi ini adalah step-stepnya. Kita akan lihat bahwa paling akhir adalah yang kita lihat kalau dua hal di atas ini sama, maka kita ambil yang MAC address paling kecil. Kemudian untuk menentukan root port, nah untuk menentukan root port ini ada ketentuannya juga. Yang pertama itu penentuannya adalah memiliki cost path paling kecil menuju root bridge. Jadi cost path itu adalah cost jalur yang bobot costnya itu lebih kecil dibanding jalur-jalur yang lain. Nah, tapi dia menuju ke root bridge. Nah, kita udah tetapkan tadi root bridge-nya siapa, switch yang mana, maka dari switch ini menuju ke switch yang menjadi root bridge itu mana cost yang paling kecil. Dan designated port itu ada beberapa hal di bawahnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua port pada root bridge, jadi semua port yang keluar pada root bridge itu merupakan designated port. Ya, yang kedua, switch yang memiliki root path cost paling kecil pada jalurnya, maka itu menjadi designated port. Dan yang ketiga, jika root path cost-nya sama antara switch yang satu dengan switch yang satunya lagi pada jalur yang dimaksud itu nilai root path cost-nya sama, maka yang dilihat adalah bridge ID atau MAC address yang paling kecil. Nah, yang terakhir untuk menentukan semua root port dan designated port sudah kita tetapkan, maka inilah yang port-port yang belum adalah sebagai menghindari terjadinya redundant atau menghindari terjadinya ada jalur yang ada dua jalur atau lebih yang bisa menuju kepada satu tujuannya. Jadi ini memilih satu jalur tetap, ya. Kayak root port dan designated port adalah jalur tetap yang ada pada jaringan tersebut untuk topologi tersebut. Nah, kita akan lihat. Mari kita lihat skenario berikut, skenario di mana topologi sudah memiliki bridge ID, bridge priority, kemudian MAC address, dan besarnya kapasitas link. Perhatikan begini topologinya. Nah, di sini kita lihat bahwa switch 1
ada 5 suite ya, suite 1, suite 2, suite 3, suite 4, dan suite 5. Dan kelima suite ini berada pada kondisi redundant, artinya dalam suite 1 ini untuk menuju ke suite 5 itu banyak jalur yang bisa dilewati. Dari suite 2 menuju ke suite 3 itu banyak jalur yang bisa dilewati. Ini yang dikatakan sifatnya redundant atau banyak jalur yang bisa dilewati dalam menuju ke tujuan. Nah, dengan spanning tree protocol ini akan menetapkan satu jalur utama yang akan digunakan sebagai jalur utama yang untuk mengirimkan frame-nya dari setiap switch. Ya, jadi perhatikan. Nah, untuk skenario di sini perhatikan mana bridge priority yang paling kecil. Nah, di sini sudah ada bridge priority, Setiap switch itu punya bridge priority. Nah, biasanya switch itu memiliki bridge priority yang sama. Kebanyakan seperti itu. Tapi yang berbeda adalah MAC address-nya. Perhatikan MAC address-nya. MAC address adalah bilangan heksa, ya. Jadi MAC address itu bilangan heksa. Nah, dari kelima MAC address ini mana yang lebih kecil? Ditetapkan switch dengan MAC address terkecil akan terpilih sebagai root bridge. Switch dengan MAC address terkecil akan terpilih menjadi root bridge. Nah, ditetapkanlah bahwa suite 5 memiliki MAC address paling kecil. Bagaimana membedakannya? Ya, di sini 007, kemudian di sini 060, di sini EO, kemudian di sini 060. Nah, di sini 001. Nah, ini paling kecil. Artinya kalau kita hitung pun secara nilai ini pasti lebih kecil daripada yang lainnya. Maka dengan ini lebih kecil, maka dialah terpilih menjadi root bridge dalam jalur redundant ini, ya, atau jaringan redundant ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan menukar atau menggantikan bobot setiap jalur tadi. Perhatikan di sini, bobot setiap jalurnya ada 1 giga, ada 100 mega. Ini artinya dia menggunakan gigabyte. Kalau ini artinya dia menggunakan fast Ethernet. Digantikan dengan cost. Nah, ini ada cost. Jadi kalau gigabyte itu costnya itu 4. Kalau 100 mega atau fast Ethernet costnya 19. Jadi ini 4, 19 sesuai dengan kapasitas pertamanya tadi. Nah, setelah ini kita ganti, maka kita harus menghitung root path cost-nya dengan menghitung cost paling kecil dari switch yang kita tinjau menuju ke root bridge. Contoh, misalnya kita tinjau switch 1. Maka untuk menuju ke switch 5 sebagai root bridge, dia akan melalui jalur cuma satu ini. Karena inilah jalur yang cost-nya paling kecil dibanding kalau dia lewat 19, 4, 13 atau lewat 4, 19 lebih banyak, atau 4, 19 itu lebih besar. Maka yang paling kecil adalah ini. Kita lihat dari switch 4. Kalau switch 4 menuju ke switch 5 ada yang langsung ini, tapi dia 19. Sementara kalau dia lewat di sini 4, lewat 4, kemudian lewat 4, maka dia jumlahnya baru 12. Maka lebih kecil dari 19. Maka dia jalur utamanya adalah pastinya lewat sini. Nah, begitu juga dengan switch 3. Jadi kita melihat dari tinjauan setiap switch-nya, ya. Kemudian kita akan melihat, baru kita menentukan root port. Syaratnya adalah untuk menentukan root port berdasarkan jalur interface mana switch tersebut menuju ke root bridge. Jadi perhatikan, jika kita berasumsi atau meninjau dari switch 1, maka jalur untuk menuju ke root bridge adalah jalur yang bobotnya 4. Nggak mungkin yang 19 atau 4 atau yang ini, tapi pasti yang bobotnya paling kecil. Maka jalur yang bobotnya paling kecil inilah kita tetapkan sebagai root port yang di bagian switch 1. Begitu juga dengan switch 4. Untuk menuju ke switch 5, dia pasti lewat di sini, lewat ke sini, lewat ke sini. Maka yang menjadi root portnya adalah yang port di sini. Begitu juga yang switch 3, begitu juga yang switch 4, switch 2. Perhatikan dia keluar lewat jalur mana, itulah menjadi root port, ya. Kalau ada lagi nggak yang lain? Tidak ada, ya. Jadi kalau sudah tidak ada, maka root port untuk penetapan root port selesai. Jadi perhatikan root port itu ditetapkan pada jalur mana dia menuju ke root bridge yang paling cost-nya paling kecil.
Oke, setelah selesai itu, maka kita akan menentukan designated port. Nah, semua port pada root bridge itu designated port. Semua port pada root bridge designated port. Perhatikan. Kemudian penentuan dilakukan oleh per link. Baru perhatikan mana switch yang root path cost-nya paling kecil, itu adalah designated port. Jika root path cost-nya sama, maka perhatikan MAC address. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini designated port sudah ada, ya. Jadi perhatikan, kita lihat link ini, link 4 ini. Jadi awalnya tadi kan dia modelnya begini. Nah, ini nggak ada kosong ya. Nah, di sini 01, maka kita akan perhatikan di sini penentuannya. Perhatikan ini 4. Nah, kalau kita lihat ini 4, lihat cost path. Nah, di sini cost path-nya 4, di sini cost path-nya 8. Maka di sini di switch 1 ini adalah designated port. Kemudian antara switch 1 dengan switch 2. Nah, switch 1 dengan switch 2 ini yang ini lebih kecil dibanding yang ini. Oh, ini sama. Perhatikan, ini sama, ini kasusnya sama. Nah, kalau ini ada, perhatikan yang di sini, ini root path cost-nya yang ini itu 8, di sini 12, maka di sini menjadi designated port. Kalau di sini tadi di awal sudah ditetapkan sebagai root port, maka di sini designated port. Nah, bagaimana kalau kasusnya sama seperti ini? Ini cost-nya sama, Pak. Ini 4, ini 4. Maka yang kita lihat adalah MAC address-nya. 0007, di sini 0060, maka yang 7 ini lebih kecil dibanding yang 60. Maka di sinilah sebagai designated port-nya. Nah, begitu juga yang ini. Nah, ini perhatikan. Nah, ini root bridge. Root bridge, semua port keluaran dari root bridge itu designated port. Perhatikan. Semua port pada root bridge itu adalah designated port. Maka inilah yang menjadi dasar. Nah, kemudian ini switch 2 dengan switch 4. Perhatikan, ini cost path-nya 12, ini cost path-nya 8. Maka di sini menjadi designated port. Ini masih ada port-port yang kosong. Ini masih ada yang kosong, masih ada yang kosong. Nah, ini akan kita lihat. Nah, ini yang kosong ini gimana? Ini antara root switch 4 dengan switch 5 kita nggak bisa tetapkan karena di sini cost path-nya lebih kecil pastinya. Pasti di sini udah designated port. Nah, di sini nggak ada root port di sini penetapannya. Nah, kalau sini sudah selesai, maka kita lihat link yang belum terisi. Maka tadi yang belum terisi itu yang ini 1, yang ini 2, ketiga, ya, dan yang ini keempat. Maka kita akan lihat, maka di sini yang menjadi blocking port adalah yang belum terisi. Ini. Nah, ini bisa dilihat. Perhatikan, kalau ini sudah terisi, kita bisa lihat di sini bahwa jalur utamanya bisa kita pastikan seperti ini. Ini putus, ini putus, ini putus, ini putus. Secara logik ya, ini putusnya secara logik, bukan fisik, bukan kabelnya diputusin, bukan. Yang membuka jalur ini secara otomatis secara spanning tree. Nah, itu fungsinya spanning tree. Jadi itu artinya ditutup sementara supaya nanti suatu saat ada jaringan yang bermasalah, dia bisa buka itu sebagai jalur backup atau jalur cadangan. Nah di sini perhatikan. Nah, ini kita akan lihat yang putus-putus ini adalah jalur yang diputuskan ya, tapi bukan secara fisik ya, tapi logik. Nah makanya dia menjadi jalur utamanya bentuknya yang hijau ini. Nah, jadi jalur utama yang dibuat dalam spanning tree ini adalah jalur yang hijau ini. Ini jalur utama. Perhatikan. Akan ada terjadi looping di sini karena jalurnya satu. Ini S4, SW4 menuju ke SW5. Sini, ke sini. Jadi jalurnya tetap satu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan spanning tree itu gampang. Secara logiknya atau secara sistemnya, konfigurasinya, kalau kita mau konfigurasi di situ sudah otomatis dia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.